Kita gaskan lagi Kak. Di aula, Qin Yu duduk di kursi utama, dan Fu Bo dan Qiu Zongfu duduk di kedua sisi. Kedua dewi-dewi memberi teh. Qiu Zongfu dan Fu Bo saling memandang, dan keduanya bisa melihat bahwa suasana hati Qin Yu sangat baik saat ini. Qin Yu balas kedua pelayan dan tersenyum. Fu Bo, Qiu Zong, kali ini, Liu Yunfu baik-baik saja, tidak ada yang besar terjadi. Qiu Zongfu berkata sambil tersenyum, tidak ada apa-apa, hanya Putri Jing, Putri telah datang, dan pintu gadis bahasa salju, Bai Hua Wangfu juga telah datang, kita semua menjawab tuan dalam retret, jadi mereka juga menjawab baru saja pergi. Mereka. Qin Yu mengerutkan kening. Kakak Huang Yujing, Qin Yu juga bisa mengerti pintu bahasa salju Bai Hua Wangfu, bagaimana bisa untuk bahasa salju ini, Qin Yu masih memiliki hati yang waspada. Fu Bo tiba-tiba berkata, Tuan, apakah kekuatan para dewa Anda berhasil? Fu Bo sangat jelas tentang urusan Qin Yu, dan tahu bahwa Qin Yu sedang mencari seorang anak. Setelah sepenuhnya berubah menjadi kekuatan para dewa, Qin Yu akan dapat membuka lapisan ketiga Jiang Yanji. Belum. Qin Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, ketika itu benar-benar berubah, diperkirakan akan ada waktu. Qin Yu berkata di mulutnya, tapi tangannya berbalik, dan menara hijau muncul di tangannya. Qin Yu sekali lagi mencoba membuka lantai tiga Jiang Yanji, dan kekuatan Dewa Hijau dituangkan ke dalamnya. Orang biasa, hanya melangkah ke alam dewa yang lebih rendah, akan mengubah kekuatan Allah menjadi kekuatan para dewa. Dan Qin Yu. Karena tata letak dan realisasi ranah berikutnya dari perubahan bintang, ranah jiwa Qin Yu mencapai puncak dewa yang lebih rendah. Ditambah dengan air mata meteor, kontrol jiwa Qin Yu sebanding dengan dewa pusat. Sebanding dengan kontrol dewa pusat untuk mengontrol transformasi, kekuatan Tuhan, kecepatannya tentu saja luar biasa. Hanya dalam beberapa dekade, sepertiga dari kekuatan Tuhan telah menjadi kekuatan para dewa. Kekuatan dewa-dewa ini sudah cukup. Qin Yu mencoba, dan menara hijau itu juga samar-samar pudar, tetapi ketika kekuatan Qin Yu benar-benar diinput, itu masih sedikit lebih buruk. Qin Yu telah lupa bahwa ini adalah berapa kali dia mencoba. Buka lantai tiga Jiang Yuji, Qin Yu akan mencoba apa saja. Menurut tingkat yang bisa dibuka sekarang, itu sudah cukup untuk berubah menjadi kekuatan para dewa. Qin Yu menghela nafas di dalam hatinya, masih mentolerir. Sabar, tahan hari. Ketika lantai tiga Jiang Yanji dibuka. Membalik menara kecil hijau, Qin Yu memalingkan matanya dan tenang. Setiap tahun, Qin Yu memiliki toleransi yang kuat. Qin Yu memandang Fu Bo Fober, setelah lebih dari 5 bulan, perlu untuk melakukan pertempuran utama Kuil Xuan. Para kandidat untuk pertempuran ini membutuhkan 3 orang, satu adalah calon rumah utama saya. Ada juga Dewa Sentral, Dewa Rendah. Anda berbicara tentang 2 orang yang merupakan Dewa Sentral dan Dewa Rendah. Hati Qin Yu juga tidak berdaya. Dewa Rendah asli ingin membiarkan Xiao He pergi, tetapi Qin Yu tahu belum lama ini bahwa, senapan pencahayaan, Xiao He diduga terkait dengan hukum waktu. Dewa atas mungkin tidak melihat esensi dari senapan penerangan, tetapi penguasa para dewa harus dapat melihatnya. Pada saat pertempuran untuk pertempuran, Kaisar Timur, Raja Bunga, dan bahkan Raja Pedang Emas mungkin akan muncul. Setelah 3 raja besar ditemukan, Tuhan yang lebih rendah dapat memahami hukum waktu. Konsekuensinya, Qin Yu tidak bisa membayangkan. Qin Yu tidak takut masalah, tetapi dia tidak suka masalah. Secara khusus, rahasia Xiao Hei yang ditemukan oleh 3 raja besar Tuhan kemungkinan besar akan membahayakan Xiao Hei. Qin Yu tidak berani berjudi dan tidak berani membiarkan saudara-saudaranya bertaruh. Posisi master dari Kuil Xuan berada di jantung Qin Yu, dan tidak ada cara untuk membandingkan dengan saudaranya. Karena itu, dewa perang yang lebih rendah pastilah bukan Xiao Hei. Fu Bo berkata dengan ragu, Tuan, saya ingat Anda mengatakan bahwa dewa-dewa yang lebih rendah adalah bulu hitam, kekuatan bulu-bulu hitam muda juga. Yah, Xiao He ingin berkultivasi, pertempuran ini untuk pertengkaran, aku tidak akan membiarkannya berpartisipasi, kata Qin Yu langsung. Fu Bo mendengarkan Qin Yu dan berkata, tidak lagi bertanya. Sebagai gantinya, saya melihat Qiu Zongfu dan berkata sambil tersenyum, Autumn Zongfu, Anda akrab dengan kekuatan para dewa itu. Anda berkata, siapa yang lebih baik? Qin Yu juga melihat Tianshan Qiu Zongfu atas. Ketika Qiu Zongfu dipuaskan untuk sementara waktu, dia perlahan berkata ada total 10 dewa pusat. Yang kuat adalah Yi Gongsu dan naga hitam. Jika keduanya mati, naga hitam sedikit lebih kuat. Qin Yu sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa naga hitam ini adalah tentang berbicara tentang 9, hanya berbicara tentang nama 9, dan ada sangat sedikit orang yang mengetahuinya.
Adapun para dewa yang lebih rendah, periode waktu ini, para dewa yang lebih rendah itu juga saling bersaing, di mana keduanya adalah yang terkuat. Satu adalah Kalajengking, dan yang lainnya adalah Kangki. Keduanya adalah puncak terendah dari para dewa, tetapi juga memiliki beberapa singularitas. Keterampilan. Qiu Zongfu mengatakannya secara langsung. Qin Yu sedikit mengangguk. Autumn Zong, kamu masih hidup, panggil naga hitam penyanyi, Kang Kitri. Ya, Tuan. Qiu Zongfu segera bangkit, dan berjalan keluar dari aula dan berteriak pada pelayan tidak jauh, cepat panggil naga hitam penyanyi, dan Kang Ki 3. Hanya dalam waktu singkat, 9 naga hitam, bicara 9, dan 3 karakter Qifu dan Kang Ki telah tiba. Bicara tentang 9 rambut masih merah dan alis merah, remaja hitam dan kurus terlihat seperti adalah pria besar yang sangat kuat, tingginya hampir 3 meter, beruang punggung harimau. Kang Ki adalah pria muda yang sangat cerah. Lihat tuan rumah. Ketiga pria itu berlutut dan dengan hormat. Bangun. Tatapan Qin Yu berbicara tentang Jiu Ji. Bicara tentang Jiu, apakah itu sakit? Qin Yu tersenyum di wajahnya. Ini adalah cedera serius dan berkaitan dengan diri saya sendiri. Bicara tentang 9 kilasan, dan kemudian berkata ini hampir semuanya baik. Apakah Anda memiliki luka? Alis Qiu Zongfu berkerut dan melihat pembicaraan, jika Anda memiliki luka, apakah itu lawan Yi Gongsu? Bicara tentang kesombongan di wajah 9, dengan dingin berkata saya terluka, saya bisa membunuh Yi Gongsu. Belum lagi, cedera saya hampir baik. Hampir. Qin Yu mengerutkan kening. Itu bukan untuk mengatakan Anda tidak sepenuhnya baik, katakan padaku berapa lama untuk benar-benar baik. Bicaralah dengan Kyoko, hanya butuh 10 tahun untuk benar-benar baik. Bicara tentang luka 9 di jiwa, jika cedera fisik hanya bisa diperbaiki oleh kekuatan para dewa, tetapi cedera jiwa sangat merepotkan. 10 tahun. Qin Yu sedikit mengangguk. Bagus. Setelah beberapa saat, ketika kamu memilih senjata, aku akan membiarkanmu pergi ke dunia Jiangyan selama 10 tahun. Berbicara tentang 9 mata, menatap Qin Yu senjata. Qin Yu membaca dan berbicara tentang 9 mata, dan mengeluarkan 4 potong Sangpin Tianshan, 4 potong artefak kelas atas, 1 untuk pedang panjang, 1 untuk senapan panjang, 1 untuk tomahawk, dan senjata terakhir untuk pegangan. Pedang raksasa itu terlihat seperti keempat ini adalah artefak berkualitas tinggi. Saya masih sangat dihargai di sini. Saya sangat dihargai. Anda dapat memilih artefak kelas atas untuk penggunaan sementara. Kata Qin Yu ringan. Tan Jiu, Qiu Zongfu dan yang lainnya terkejut. Qin Yu dapat mengeluarkan 4 potong Sangpin Tianshan. Artefak kelas atas adalah Raja Dewa Umum, dan tidak mungkin untuk mengambil 4 potong sekaligus. Berbicara tentang 9 pemikiran bahwa Qin Yu memiliki banyak harta, tetapi saya tidak berharap ada begitu banyak. Saya dapat mendengar Qin Yu mengatakan bahwa dia dipilih untuk menggunakan artefak sementara, dan dia kecewa. Hanya untuk penggunaan sementara. Jika Anda menang dalam pertempuran untuk pertempuran, maka Anda akan memilih artefak top of the art. Kata Qin Yu, ketika mata 9 menunjuk cerah, kemudian berlutut dan dengan hormat berkata Tuan meyakinkan, lawan saya selama itu adalah dewa utama, aku pasti akan menang. Saat ini, saya membicarakannya. Terlepas dari siapa lawannya, untuk pergi ke puncak artefak surgawi, berbicara tentang 9 bukanlah segalanya. Kamu pilih 1, kata Qin Yu sambil tersenyum. Ketika berbicara tentang 9 anggukan ringan, mereka dengan hati-hati menonton artefak 4 tangan, pedang darah merah, dan berbicara tentang 9. Adapun 3 senjata lainnya, dia bisa menebak kekuatannya. Aku akan memilih. Bicara tentang Jiugang untuk memutuskan, Qin Yu berkata aku mengingatkanmu, pedang ini, bukan apa yang kamu lihat, pedang ini dapat dibagi menjadi 2 pedang, dan pedang. Pedang raksasa itu bermata di kedua sisi. Pedang raksasa ini dapat dibagi menjadi 2 bagian dan menjadi 2 pedang. Setelah membelah menjadi 2 bagian, pedang dengan hanya 3 jari lebar di dalam pedang raksasa muncul. Qin Yu sendiri tahu betul bahwa masing-masing dari 4 artefak surgawi memiliki manfaatnya sendiri. Pedang darah merah sangat kuat dalam efek khusus tajam. Bentuk tomahawk begitu kuat sehingga merupakan efek khusus berat dan tembakan panjang terlihat seperti efek khusus patah tubuh. Adapun pedang, efeknya agak umum. Dapat digunakan sebagai 1 bagian dalam 3 bagian. Berbicara tentang 91 orang dapat diubah menjadi 9 orang, pedang raksasa ini cocok untuknya. Ketika saya berbicara tentang 9 mata, saya segera mengambil pedang dan mengancam Tuhan dengan darah. Kemudian pedang raksasa itu langsung dibagi menjadi 2 pedang dan 1 pedang. Melihat 2 pedang di tangan, pedang, mata 9 itu berwarna merah. Tuan Xie,
ada artefak kelas atas ini, tidak peduli siapa itu, aku pasti akan menang, kata Tan Jiu tegas. Untuk mendapatkan artefak kelas atas ini, saya telah memutuskan untuk berjuang keras. Bahkan jika dia menggunakan metode kemauan, dia akan menang jika dia membicarakannya. Ya, kamu akan memasuki Jiang Yanji untuk berlatih ketenangan pikiran. Qin Yu akan langsung berbicara tentang penghasilan lantai 2 Jiang Yanji. Meskipun hanya ada sedikit lebih dari 5 bulan dalam pertempuran untuk jarak dari dunia luar, masih ada beberapa dekade di dunia Jiangyan. Qin Yu memandang dua dewa rendah lainnya. Gaul Kang Qi. Ini adalah pria besar, dan pemuda sinar matahari Kang Qi, kedua matanya merah dan melihat 3 artefak berkualitas tinggi yang melayang di depan Qin Yu. Hei, dewa yang lebih rendah, tetapi juga dewi di peta Qiu Zongfu mendengus. Dua karakter Kang Qi tiba-tiba terbangun. Kang Qi berkata, Tuan Qiu Zong, kami tidak berani berharap, bahkan jika kami memberi kami tidak berani mengambilnya, diperkirakan akan langsung dibunuh oleh Dewa Pusat Merah. Di dunia para dewa, dewa yang lebih rendah memiliki artefak tingkat atas, yang merupakan hal yang sangat berbahaya. Kecuali itu seperti Qin Yu, ia memiliki keajaiban ruang. Oke, saya tidak memberikannya kepada Anda, hanya membiarkan Anda menggunakannya dalam pertempuran untuk pertengkaran. Tentu saja, jika Anda menang dan memberikan kontribusi besar, saya akan memberinya artefak Cina. Kata Qin Yu langsung. Kang Qi, dua orang tidak bisa menahan kegembiraan. Artefak surgawi pusat sudah sangat mahal untuk dewa-dewa yang lebih rendah. Tuan, ini keterampilan Kang Qi, dua orang berbeda, lihat 3 artefak tingkat atas ini, bawahan percaya bahwa karakter ini cocok untuk pegangan tomahawk, dan Kang Qi ini cocok untuk pegangan pedang. Adapun mereka berdua lebih kuat, dan bawahan mereka sulit untuk menilai, kata Qiu Zongfu jujur. Qin Yu sedikit mengangguk. Ini sangat sederhana. Kalian berdua, satu orang mengambil tomahawk yang berat, satu mengambil pedang darah merah, dan kemudian memasuki dunia Jiangyan untuk bertarung. Siapapun yang menang akan menjadi kandidat dewa yang lebih rendah. Qin Yu langsung memesan. Kang Qi, dua orang saling memandang, mata penuh perang. Kemudian keduanya menggigilkan tangan mereka sedikit dan mengambil 2 potong artefak atas. Artefak kelas atas diperkirakan merupakan yang pertama kali mereka berdua sentuh. Pergi ke Jiang Yanji. Qin Yu berdiri. Dalam sekejap, sekelompok orang seperti Qin Yu dan Fu Bo di aula menghilang secara langsung. Waktu berlalu, dan lebih dari 5 bulan berlalu. Pemilihan kandidat Qin Yu untuk pertempuran juga dipilih. Dewa utama dimainkan oleh pembicaraan, sedangkan dewa rendah dimainkan oleh belenggu. Orang-orangmu sendiri sangat kuat, dan para pemain lainnya tidak buruk. Besok adalah hari perang. Seluruh kota emas yang mempesona ini sangat semarak, baik itu restoran atau rumah teh, atau kamp militer, kebanyakan orang berbicara tentang 3 pihak yang akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kompetisi. Kaisar Kutub Timur secara pribadi mengundang ahli strategi, Tuan Qin Yu. Sisi, bahasa salju, Tenjin atas didukung oleh Bai Hua Wangfu. Komandan Super Tentara Tenjin dengan lebih dari 90% dukungan penuh rakyat, sisi Dewa Dong Hou. Ketiga pihak ini, dari sudut pandang pihak luar, Sueyu, Dong Hou dan kedua belah pihak memiliki latar belakang yang lebih keras dan lebih banyak pendukung. Hanya saja Qin Yu terlalu misterius, dan sulit untuk mengatakan siapa yang menang. Ketiga pihak ini akan berada di bawah naungan Kaisar Kutub Timur, Raja Bunga, dan Raja Pedang Emas, dan akan bertarung demi pertempuran di seluruh kerumunan kota emas. Siapa posisi Tuan Kuil Suan saya akan tahu besok. Malam yang gelap menghilang, cahaya dari cahaya putih datang, yang meliputi seluruh dunia para dewa, dan Jin Cheng yang mempesona yang sama juga mengantarkan hari yang baru. Pada hari ini, seluruh kota emas yang mempesona berada di tengah-tengah kegembiraan. Di luar rumah Yunyun, ada saat-saat ketika para dewa melewati dan melihat rumah Yunyun, dan mereka masih berbicara tentang satu sama lain. Tiba-tiba, sekelompok dewa terbang dengan rapi ke rumah Yunyun, dan langsung jatuh di luar rumah Yunyun. Para penjaga rumah Liu Yun segera berhenti, ini rumah Liu Yun, dan orang-orang yang berisik tidak diizinkan masuk. Pemimpin tim dewa ini mengambil token emas secara langsung. Kaisar Suci memiliki perintah, dan Tuan Qin Yu dan yang lainnya pergi ke kamp militer kota Jincheng Utara untuk melakukan medan perang, dan berpartisipasi dalam pertempuran untuk pertempuran Tuan Kuil Hyun. Tuan Qin Yu, silakan pergi ke kamp militer untuk bermain medan perang dengan cepat. Pemimpin ini sangat besar, dan suaranya bergoyang di seluruh aliran. Qin Yu dan partainya, yang sudah siap untuk itu, dapat mendengar dengan jelas. Ada banyak dewa di luar rumah Yunyun. Saya mendengar perkataan pemimpin tim dewa. Mereka berbicara satu sama lain dengan canggung.
Dewa yang bersemangat itu segera berteriak pertempuran untuk pertempuran adalah di bidang kinerja kota utara. Ayo pergi, cepatlah. Ada juga dewa yang tenang, sedikit mengangguk ya, ruang lingkup medan militer begitu besar, ditambah dengan larangan unik yang dilarang di kota emas itu memang cukup bagi para penguasa untuk bertarung. Singkatnya, berita cepat menyebar. Bahkan, tidak hanya dari sini, Bai Hua Wangfu di sana, Dong Hou, juga datang beritanya. Hyun Jincheng tidak besar, ada begitu banyak dewa, berita ini akan segera memberitahu seluruh Suan Jincheng. Hyun Jincheng, di Aula Yunyunfu. Qin Yu, Fu Bo, Qiu Zongfu, Tan Jiu, dan Qi Fu, ketika mereka mendengar suara di luar, segera berdiri. Karena dia tidak siap untuk membiarkan Xiao Hei bermain, dia tidak mengganggu latihan Xiao Hei, dan Xiao Hei masih diperbaiki di Jiang Yanji. Fu Bo, Qiu Zongfu, Tan Jiu, dan Qi Fu semuanya mencari Qin Yu. Qin Yu tersenyum dan memerintahkan ayo pergi. Qin Yu menuju, dan 4 orang Fu Bo berada di belakang Qin Yu, jadi mereka berjalan keluar dari Liu Yunfu. Dan Dewi Ordo masih menunggu di luar. Pada hari itu, pemimpin tim dewa melihat Qin Yu dan segera seremonial berkata Tuan Qin Yu, tempat pertempuran untuk pertempuran di bidang militer, Kaisar Suci memerintahkan saya untuk memberitahu Anda berita dan membawa Anda ke medan perang. Memimpin jalan di depan, Qin Yu berbicara sangat sederhana. Ya, para dewa kota kekaisaran segera diperintahkan, dan tim kecil dewa ini terbang di depan Qin Yu, dan beberapa orang, termasuk Qin Yu, juga terbang. Adapun Fu Bo, dibantu oleh Qiu Zongfu untuk menampilkan area luar angkasa untuk membantu penerbangan. Di Hyun Jincheng, sangat sedikit orang yang terbang di udara di kota emas. Hari itu, tim dewa melakukan ini karena perintah Kaisar Suci. Qin Yu dan kelompoknya terbang seperti ini, dan tiba-tiba menarik banyak dewa untuk melihat ke atas dan ke bawah. Ini adalah Tuan Qin Yu. Seseorang segera mengenali Qin Yu dan kelompoknya. Mereka mungkin tidak akrab dengan Qin Yu, tetapi untuk tahun ini, Fu Bo dan Qiu Zongfu, yang sering muncul di Liu Yun, sudah tidak asing lagi. Qin Yu memandang yang berikut, satu persatu, menatap dirinya sendiri, dengan kekaguman di matanya, iri, dengki, dan harapan. Di hadapan semua jenis orang, hati Qin Yu masih relatif tenang. Dalam waktu singkat, Qin Yu dan orang-orang lainnya memimpin jalan ke kamp militer di kota utara. Begitu dia memasuki kamp militer, dia merasa kedinginan. Qin Yu melihat kamp militer hitam besar di depannya. Kamp militer ini menempati seperempat kota Suan Jincheng. Berdiri di depan kamp militer, ia merasa bahwa kamp militer adalah raksasa prasejarah raksasa yang merangkak. Jenis gas dingin, saya tidak tahu sudah berapa tahun terakumulasi. Fu Bo, tahukah kamu berapa tahun kamp militer ini? Qin Yu bertanya pada Fu Bo, yang berada di sebelahnya. Fu Bo berkata sudah terlalu lama. Ketika kota emas lahir, kamp militer ini telah dibentuk. Di bagian timur seluruh dunia, hampir semua penguasa super telah berlatih di kamp militer ini. Qin Yu tidak bisa membantu tetapi memikirkan Huang Jingjing dan yang lainnya. Api kaisar yang ganas dan celah kaisar semuanya berasal dari kamp militer. Ini adalah Huang Yujing, dan sekarang adalah salah satu dari 9 kapten. Bahkan anak-anak kerajaan perlu diasah dalam pasukan para dewa. Dapat dibayangkan bahwa sebagian besar elit di bagian timur dunia telah tinggal di sini. Dewa tertinggi, kecuali Qiu Zongfu, hampir semuanya telah tinggal. Baru saja memasuki kamp militer, Qin Yu melihat sejumlah besar mata di depannya, tidak bisa menahan napas manusia benar-benar cukup. Tuan Qin Yu, kinerja medan perang masih di depan. Pemimpin pasukan dewa berkata dengan hormat. Qin Yu sedikit mengangguk dan terus bergerak maju. Qin Yu dan yang lainnya segera tiba di bidang militer. Lapangan militer berbentuk persegi panjang. Ada beberapa kilometer panjang dan lebarnya. Di sekitar panggung medan militer, ribuan dewa telah berkumpul pada saat ini, dan jumlah dewa yang menyaksikan meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan. Setelah lama, para dewa telah melebihi 10.000. Selama ada puluhan ribu orang, ada perasaan menjadi lautan manusia. Ada lebih dari 10.000 orang di seluruh kota Jinjin, dan setidaknya 90% dari orang-orang di Suan Jincheng telah berkumpul di sini hari ini. Adapun mereka yang belum datang, kebanyakan dari mereka telah tertunda mundur. Di bidang seni bela diri, hanya ada selusin wanita saat ini, dan yang pertama adalah bahasa salju. Qin Yu dan timnya juga berjalan. Kakak perempuan, bahwa Qin Yu akan datang. Seorang wanita tiba-tiba mengeluarkan suara, dan Sui Yu juga berbalik. Kemudian dia segera datang ke Qin Yu. Tuan Qin Yu, saya datang ke rumah Anda untuk bertemu dengan Tuan Qin Yu, tetapi Tuan Qin Yu mundur. Saya baru bertemu lagi hari ini. Pertempuran untuk hari ini hanyalah ujian. Semua orang melakukan yang terbaik.
Saling terluka dan marah, kata Snow sambil tersenyum. Qin Yu juga mengangguk dan berkata itu pasti, gadis Sueyu, orang dewasa Bai Hua Senwang. Raja Tuhan, dia. Ketika Sue mengatakan bahwa setengahnya berhenti, dia melihat ke atas saat ini, bukan hanya dia, Qin Yu dan yang lainnya menatap langit, dan puluhan ribu dewa di pinggiran medan militer mendongak. Saya melihat 100 orang terbang di udara, dan kepala kaisar adalah kaisar-kaisar, yang berada di sebelahnya. Di sisi kanan kaisar, itu adalah dewa bunga, dan dewa bunga seperti gadis berusia 20-an, menyilaukan. Di sisi kiri kaisar, ia adalah orang yang dingin dengan wajah emas dan wajah tegas. Raja Pedang Dewa Emas mata Qin Yu tidak bisa membantu tetapi mengumpulkan orang ini membawa pedang emas, Raja Umum senjata dikumpulkan dalam tubuh, seperti Dewa Pedang Emas, seperti membawa tubuh, jangan katakan Tuhan Raja juga sangat langka di dewa. Qiu Zongfu berkata dalam suara Qin Yu Tuan, 3 Raja Timur Jin Xuan Jin San, yang terbaru di bidang Raja para Dewa adalah Raja Pedang Emas. Tapi Raja Pedang Emas adalah Kaisar dari Timur kakak Dewa Bunga dan Bunga. Meskipun ini adalah yang terbaru untuk mencapai ranah Raja para Dewa, kekuatan Raja Pedang Emas mungkin yang terkuat. Oh Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat Qiu Zongfu. Bagaimana Qiu Zongfu tahu? Tuan, tahun-tahun saya di ranah para dewa sangat panjang, jauh lebih lama daripada Dewi Mobil, dan saya telah melihat Raja Dewa Pedang Emas ini. Walaupun kekuatannya, Raja Dewa Pedang Emas ini adalah yang terkuat. Tetapi 8 Kaisar Agung mereka semua memiliki 8 harta kota, yang juga membuat 8 Kaisar Agung, kekuatannya sangat mengerikan. Qiu Zongfu menghela nafas dan berkata. Wajah Qin Yu tidak bisa menahan senyum, dan menatap Qiu Zongfu dengan takjub. Qiu Zongfu tahu banyak. Harta karun kota, apa itu tanya Qin Yu. Qiu Zongfu tidak pasti saya baru saja mendengar ceritanya. Saya mendengar bahwa 8 keluarga kerajaan suci dapat hidup selamanya. Harta dari 8 keluarga besar telah memainkan peran besar. 8 harta kota dikatakan sangat menakutkan. Diperkirakan kedua setelah Tianzun, Tianzun Lingbao, yang legendaris. Oh Qin Yu tidak bisa membantu tetapi melihat Kaisar Timur. Pada saat ini, tampaknya tatapan Qin Yu terasa. Kaisar Kutub Timur juga memandang ke arah Qin Yu dan tersenyum pada Qin Yu. Arti dari dorongan terletak di matanya. Qin Yu segera tersenyum. Setelah 3 Raja Besar Allah, setelah 3 Raja Besar, mereka adalah penguasa angin hitam, penguasa surga, dan penguasa kuil pemisah. Setelah mereka adalah para elit keluarga Huangfu, ratusan orang perkasa. Orang-orang, jadi mereka mendarat di depan lapangan militer. Kursi telah disiapkan di lokasi tersebut. Sekelompok orang, seperti Kaisar Kutub Timur, duduk. Kaisar Kutub Timur, yang duduk di tengah ruangan, tiba-tiba berdiri dan melihat sekeliling. Lalu Hong Seng berkata aku berada di 4 aula Jin Is Hyun Jin San. Suan Dian telah kosong, dan hari ini adalah hari untuk memutuskan posisi Tuan Kuil Suci. Ada 3 kandidat untuk Tuan Kuil Suci, mereka adalah Kapten para Dewa dan para Dewa Atas. How? Penjaga pintu Bai Hua Wangfu, Dewa tertinggi salju, yang terakhir, juga penguasa legendaris yang baru saja diundang oleh Qin Yu. Kaisar Kutub Timur melihat Qin Yu, Sue Yu, Dong Hou dan yang lainnya, dan sedikit mengangguk. Aturan pertempuran hari ini sangat sederhana. Setiap partai harus memiliki 3 pejuang, 1 untuk calon istana, 1 untuk calon istana, 1 untuk di tengah-tengah para dewa, 1 adalah dewa yang lebih rendah. 2 kemenangan dalam 3 perang telah mencapai serangkaian kemenangan pertama, sisi Sue Yu dan pertarungan sisi Qin Yu, kemudian Qin Yu dan Dong Hou bertarung, dan akhirnya Dong Hou dan Sue Yu bertarung. Ada total 9 pertempuran dalam 3 kelompok. Selama masing-masing pihak memenangkan 2 set pertempuran, mereka akan menjadi kursi master. Jika ketiga pihak adalah kelompok kekalahan, maka mereka akan menyaksikan kekuatan kandidat. Kaisar Suci berkata dengan acuh tak acuh. Berbicara tentang ini, Kaisar Kutub Timur tidak memandang Qin Yu dengan tampilan yang bermanfaat. Jelas aturan ini sangat bermanfaat bagi Qin Yu. Dengan ruang pertempuran Qin Yu, dia pasti bisa mengalahkan Dong Hou dan Sue Yu. Saat ini, Qin Yu menemukan tim Dong Hou di sisi lain bidang seni bela diri. Pesta Dong Hou hanya 3 orang, 2 pria dan 1 wanita, dan kepala kelopak mata Dong Hou terbuka. Setelah permulaan Kaisar-Kaisar Timur, pertempuran itu dipimpin oleh Huangfu, salah satu dari 3 pangeran utama. Pertempuran pertama adalah pesta melawan pihak Qin Yu. Suara derak Kaisar terdengar di seluruh bidang militer. Di pertandingan pertama, bagian bawah Dewa Salju, Dewa bagian bawah Qin Yu, awal kontes. Suara kalajengking Kaisar yang retak baru saja jatuh, dan puluhan ribu dewa di sekitar bidang seni bela diri berteriak keras, dan sebagian besar dewa berteriak dengan penuh semangat.
Dalam teriakan yang berteriak dewa yang lebih rendah dari sisi bahasa salju, seorang wanita hijau berjalan ke tengah bidang seni bela diri. Wanita hijau, bukankah itu wanita yang dicambuk oleh Huang Puling? Qin Yu ingat dengan jelas. Kekuatan wanita hijau ini tidak kuat di dewa rendah. Bahasa salju itu membuat wanita hijau ini muncul. Tuan, bawahannya telah bermain. Pergi. Qin Yu penuh percaya diri dengan belenggu. Dia melihat pertempuran dan Kang Qi. Dia memiliki slogan artefak kelas atas dan sangat mudah untuk berurusan dengan dewa-dewa yang lebih rendah dari tingkat yang sama. Tingginya 3 meter, otot-ototnya kusut, lengannya setebal paha, dan seluruh orang memiliki yang mendominasi. Wanita hijau wanita lain itu sangat halus. Pria besar, hati-hati, kata wanita hijau itu dengan senyum manis. Memutar tangannya adalah untuk mengambil tomahawk, maka kapak perang menjadi lebih besar, tiba-tiba menjadi hampir 3 meter, dan orang-orang umumnya tinggi. Memegang kapak raksasa. Gadis kecil, mari kita kalah. Dia berkata, dan tidak peduli seberapa banyak yang dia katakan, dia langsung menunjukkan serangannya yang kuat. Lengan kanan besar, melambaikan tomahawk raksasa. Kemudian seluruh orang tiba-tiba terbang ke langit, dan kemudian seluruh orang dan tomahawk, menjadi kapak besar dari sebuah bukit kecil, berjongkok dari langit. Qin Yu memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Wajah wanita hijau berubah, dan tangan kuda itu berbalik. Ada 3 aliran udara hijau di tangan. 3 aliran udara itu panjang dalam angin, dan masing-masing dari mereka memiliki panjang beberapa kilometer. 3 aliran udara hijau ini, seperti tali, langsung mengikat kapak besar seukuran bukit. Tiba-tiba belenggu menjadi sama, dan bahkan kapak raksasa menjadi penampilan aslinya. Kamu. Aku berteriak pada wanita hijau itu, berjuang keras, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa berjuang dengan perbudakan. Qin Yu sekilas. Hongmen Lingbao, dewa rendahan sebenarnya menggunakan Hongmen Lingbao, dan Baihua Senwang terlalu menyukai bahasa salju. Wajah Qin Yu agak jelek. Sepertinya pertarungan untuk kompetisi tidak semudah yang dia bayangkan.